Ya, selamat siang. Hari ini saya mau berbagi bagaimana cara praktik di dalam uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan CFA dan kelompok alfa, serta berikutnya akan saya berikan contoh praktik pengujian mediasi, menguji pengaruh mediasi dengan menggunakan metode Hayes gitu. Mari kita lihat ya, share screen saya. Nah ini, jadi ini ada satu contoh data dari mahasiswa terbimbing kami ya di sini. Sudah ada beberapa variabel di sini ya. Nah, ada 3 variabel, kepercayaan merek, KP ini kepuasan pelanggan, dan NBU ini niat beli ulang ya dengan indikator-indikatornya. Kemudian ini yang saya perbaiki ya dari hasil inputting data mahasiswa. Jadi pada label ini Anda isikan sama ya, untuk indikator-indikator tuh sama Anda tuliskan di sini. Jadi kalau di sini KM 1, 2, 3 sampai 6 ya Anda tuliskan KM 1, 2 sampai 6 dan seterusnya. Jadi label ini nanti akan muncul dalam output uji CFA atau dalam rotated component metric atau pattern metricnya, itu akan keluar indikator-indikatornya seperti ini nanti sesuai dengan yang kita tuliskan. Maka kita tulis sesuai dengan indikatornya. Begitu ya. Nah ini data view-nya seperti ini, ada 150 data ini. Untuk uji CFA dan reliability memang dia hanya butuh indikator-indikatornya saja. Namun untuk uji mediasi dengan metode Hayes ini kita butuh total dari masing-masing variabel itu. Jadi kita tambahkan masing-masing di sini satu kolom lagi. Jadi di sini Anda insert variabel begitu. Nah, sama untuk semua variabel yang di sini. Jadi untuk KP nanti juga ditambahkan total KP. Kemudian niat beli ulang juga nanti ditambahkan. Kita klik di variable view. Nah, ini ditulis apa tadi? Total kepercayaan merek. Ininya Anda perbaiki. Kemudian di sini sama total kepercayaan merek. Kemudian di sini juga sama, ini skill. Yang lain juga sama, ditulisi total kepuasan pelanggan. Ini maaf. Ini total kepuasan pelanggan begitu. Kemudian di sini skill. Nah, yang terakhir nanti di niat beli ulang. Ya. Total niat beli ulang gitu ya. Nah, ini numerik oke. Kemudian di sini kemudian di sini adalah total niat beli ulang misalnya gitu. Terus ini skill. Nah, sudah. Kemudian Anda lihat di data view-nya bagaimana kita mengisikan jumlah ini. Anda bisa jumlahkan kalau masih pakai spreadsheet Excel ya Anda bisa pakai Excel, atau kalau udah masuk dalam data saf ya Anda pakai sistem yang ada di sini aja. Anda klik transform, kemudian compute variable. Nah, ini saya reset dulu. Gini, total pertama yang kita hitung adalah total kepercayaan merek atau TKM, ini target variabelnya. Kemudian Anda klik all, function group-nya akan keluar, Anda pilih sum untuk jumlah variabel tersebut. Nah, ini. Ya, kalau udah muncul ini Anda klik ke atas. Kemudian kita masukkan nih, ini KM1 masuk ke sini ya. Terus ditambah mana KM2, masukkan, tambah KM3, masukkan, tambah KM4. Nah, kemudian tambah KM5. KM5, kemudian tambah KM6. Ya, ini tanda ini Anda hapus. Seperti ini, kalau sudah semua KM1, 2, 3, 4, 5, 6, semua indikator masuk untuk total kepercayaan merek, Anda klik OK. Nah, ini kemudian klik OK lagi. Nah, nanti akan keluar di sini. Nah, ini
total dari kepercayaannya. Cara yang sama Anda lakukan untuk semua total variabel kepuasan pelanggan dan juga niat beli ulang, gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh yang sudah saya hitung semua. Nah, ini ya. Jadi ini saya sudah hitung untuk total kepuasan pelanggan dan total niat beli ulang ya. Ini niat beli ulang. Ini saya perbaiki. Total niat beli. Nah, niat beli ulang begini ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah jangan lupa Anda save ya. Kemudian kita analyze ya, kita cek untuk dimension reduction-nya ya, analisis faktornya. Nah, ini sudah masuk semua indikatornya, kita masukkan ke sini semuanya ya. Di luar total ya, dimasukkan semua di sini. Kemudian pilih untuk yang initial solution, KMO Anda klik continue. Extraction-nya Anda pilih di sini fixed number of factor. Karena jumlah variabelnya 3, kita isi 3 variabelnya, angka 3, continue. Kemudian rotation-nya, pilih varimark ya, kemudian continue. Kemudian option, Anda pilih, ini saya isi 0.5 ya, atau ini titik 5 itu untuk memunculkan angka-angka yang dia di atas 0,5. Tapi kalau misalnya kita mau lihat nih ya, angka-angkanya nanti yang di bawah 0,4 ke atas ya Anda ganti dengan angka 0,4 ke atas gitu ya. Karena nilai loading itu yang dinyatakan valid adalah 0,5, maka saya pilih untuknya 0,5. 0,4 sebenarnya juga marginal ya, boleh ya. Gitu. Tapi lebih baik 0,5 kan begitu. Nah, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini akan keluar outputnya seperti ini. Ya. Ini ya. Nah, ini ya. Nih, jadi ini nilai KMO-nya 0,888. Ini bagus ya. Jadi apa? Nilai ya, ini nilai KMO-nya bagus gitu. Di atas 0,5 kan ya. Jadi variabel-variabel ini memiliki homogenitas yang baik ya, karena dia di atas KMO-nya di atas 0,5. Yang di sini hasilnya 0,88 baik gitu. Kemudian kita lihat output CFA-nya itu kita lihat di sini pada tabel rotated component metric. Ini juga secara keseluruhan adalah bagus, di mana nilai loadingnya semuanya yang muncul di sini adalah 0,5 atau lebih. Angka yang di bawah itu tuh dia akan kosong atau hilang ya. Misalnya kayak KP3. Ini kalau saya munculkan semua angka, dia muncul angka 0,44 gitu. Nah, karena di sini dia kurang dari 0,5, maka dia tidak muncul. Gitu. Jadi nanti untuk di running analisis berikutnya, KP3 ini bisa kita tidak masukkan dalam analisis berikutnya. Nah, ini sudah mengelompok semua ya, nilai loading di atas 0,5, dia convert di satu faktor atau di satu komponen. Jadi bisa kita katakan indikator-indikator ini atau pengukuran di dalam variabel penelitian ini adalah valid ya. Nah, ini namanya diskriminan validity dengan menggunakan apa tadi CFA ya. Confirmatory factor analysis begitu. Nah, selanjutnya kita coba untuk reliability analisisnya. Nah, reliability analysis misalnya kita contohkan di sini. Ya, jadi Anda pilih di sini misalnya kita uji KM 1 sampai 6. Berarti kita akan uji variabel KM-nya apakah instrumennya itu reliable atau tidak. Ya, Anda pilih scale if item deleted saja. Di sini klik continue.
Nah, ini kita menggunakan Chromebook Alpha ya, jadi kita pilih nilai Chromebook Alpha, klik OK. Gitu. Nah, jadi ini kita lihat di sini nilai Chromebook Alpha-nya bagus 0,841. Jadi untuk variabel kepercayaan merek, instrumen ini kita nyatakan valid dan reliable. Gitu. Nah, pengukuran reliability ini kan Anda lakukan untuk semua variabel. Jadi, untuk variabel kepuasan pelanggan dan juga niat beli ulang, Anda uji reliabilitasnya sama seperti yang saya lakukan tadi. Gitu. Jadi misalnya untuk yang kedua tadi yang nggak ikut itu misalnya di KP3 ya, itu bisa tidak diikutkan, boleh. Gitu ya. Nah, seperti itu. Atau kalau Anda ikutkan dalam contoh ini juga nggak apa-apa ya. Seperti itu. Nah, saya anggap Anda bisa melakukan uji validitas dengan CFA tadi dan juga uji reliabilitas dengan menunjukkan nilai Chromebook alfanya gitu ya. Anda coba untuk dua variabel yang lain sendiri. Gitu ya, ini saya contohkan. Kemudian yang berikutnya kita lakukan analisis mediasinya ya, kita pakai metode Hayes. Di sini Anda klik analyze, kemudian regression. Di dalam SPSS Anda, ketika Anda tidak menambahkan aplikasi Hayes add-on, maka di sini tidak ada pilihan proses Andre F. Hayes gitu ya. Maka Anda tambahkan sendiri, Anda cari download untuk Hayes add-on di Google, kemudian nanti Anda install ya, nanti akan muncul di sini seperti ini. Ini saya klik untuk proses ya. Nah, ini sudah saya pilih nih variabelnya yang dependent saya masukkan. Jadi ini yang dimasukkan totalnya. Variabel dependennya apa? Niat beli ulang. Variabel independennya apa? Percayaan merek. Kemudian mediatornya apa? Percayaan pelanggan. Ya, optionnya Anda pilih di sini ya, show of total effect model, POW sama effect size. Itu continue. Model numbernya Anda pilih 4 gitu ya, seperti ini, kemudian klik OK. Ya, kemudian bisa kita lihat outputnya di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar, ini run metric prosedurnya, ini proses. Jadi kita punya dependent variable di sini, niat beli ulang, independennya, kepercayaan merek, mediasinya, kepuasan pelanggan. Sampel size 150. Kita cek di sini. Nah, di sini di dalam pertama nih ya, yang kita baca outcome variable itu dependentnya adalah kepuasan pelanggan. Ketika kita menguji pengaruh kepercayaan merek terhadap kepuasan pelanggan, hasilnya itu ada di sini. Bagaimana pengaruh kepercayaan merek terhadap kepuasan pelanggan? Ya, di sini hasilnya bagaimana? Signifikan. Ya, hasilnya signifikan. Ini koefisien beta untuk kepercayaan merek, ini konstantanya gitu ya. Nah, yang Anda perhatikan di sini. Oh, berarti kalau T-nya itu di atas T tabel, dia nilainya ini di atas T tabel, signifikansinya 0,00. Berarti dia signifikan. Ya, pengaruh KM terhadap KP signifikan positif. Kemudian yang kedua nih, bagaimana model yang kedua itu outcome variabelnya apa? Y-nya niat beli ulang. Independennya apa? Kita masukkan kepercayaan merek dengan kepuasan pelanggan. Hasilnya bagaimana? Anda lihat kepercayaan merek yang tadi itu positif signifikan, setelah di-regress bersama dengan kepuasan pelanggan, hasilnya tidak signifikan. T-nya di bawah T tabel ya, kalau T-nya itu di bawah angka 2 berarti dia tidak signifikan, atau p-value-nya di atas 5% berarti dia nggak signifikan. Pengaruh KP terhadap niat beli ulang hasilnya signifikan. Dia di sini nilai T-nya 9, sekian. Ya, signifikansinya di bawah 5%. Bagus. Ini koefisien beta untuk kepuasan pelanggan, ini koefisien beta untuk kepercayaan merek, dan ini konstantanya untuk model kedua ya. Begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda mau melihat nih uji T-nya, bagaimana pengaruh parsial KP ya, kepuasan pelanggan terhadap niat beli, ya Anda lihat di sini. Oh, signifikan nih, T-nya 9, sekian.
p-value-nya sekian, gitu ya. Nah, jadi di sini sebetulnya yang pertama ini menunjukkan model regresi hubungan apa atau pengaruh kepercayaan merek terhadap kepuasan pelanggan. Ini outputnya, ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah model regresi yang meregres pengaruh kepercayaan merek kepuasan pelanggan terhadap niat beli ulang. Nah, ini outputnya ini. Kemudian gimana nih output untuk mediasinya? Output mediasinya bisa Anda lihat di sini. Jadi outcome variabelnya itu dependent variabelnya niat beli ulang. Nah, di sini kepercayaan merek Anda lihat ya, koefisiennya sekian 0,4885, T-nya gini 4,4 ini ya. Jadi di sini hasilnya signifikan ya. Nah, nilai LLCI-nya, ULCI-nya ini juga di atas 0, di atas 0. Jadi ini menunjukkan bahwa ini kalau hubungan langsung kepercayaan merek terhadap niat beli ulang itu signifikan, di hubungan langsungnya signifikan, ya. Nah, kalau yang mediasinya itu dilihat dari sini, dilihat dari indirect effect-nya, gitu. Direct effect itu pengaruh dari kepercayaan merek terhadap niat belinya, tadi ya, direct effect-nya. Indirect effect itu pengaruh dari independennya terhadap independennya kepercayaan merek terhadap niat beli ulang. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pengaruh kepercayaan merek terhadap niat beli ulang melalui kepuasan pelanggan, begitu, yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan, hasilnya adalah signifikan memediasi. Dari mana itu kita baca? Jadi ketika nilai bootstrap lower level confidence intervalnya dan bootstrap upper level confidence interval atau boot ULCI ini angkanya di atas 0, kalau ini kan di atas 0 ya, 0,2 sekian, ini 0,5 sekian gitu, maka variabel kepuasan itu terbukti memediasi, begitu. Ya, maaf. Nah, gitu. Atau dengan kata lain nih ya, kalau kita lihat ya, direct effect-nya kita bandingkan dengan indirect effect ya. Nah, ini kalau indirect effect-nya 0,41 lebih besar dari direct effect-nya ini, maka itu juga membuktikan bahwa kepuasan pelanggan tuh memediasi. Tapi secara umum yang paling penting adalah nilai bootstrap LLCI-nya dan bootstrap ULCA-nya itu di atas 0. Selama nilai ini di atas 0, itu membuktikan bahwa KP itu terbukti memediasi pengaruh kepercayaan merek terhadap niat beli ulang. Seperti itu penjelasan dari saya di dalam pengujian metode Hayes untuk menguji mediasi efek ya. Nah, apakah suatu variabel itu memediasi atau tidak? Jangan lupa Anda tulis apa yang ingin Anda tanyakan, apa yang ingin Anda diskusikan. Ya, saya kira cukup sekian. Semoga ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk menganalisis model-model yang menggunakan variabel mediasi seperti itu. Nah, di sini juga ada partial standardized indirect effect dan complete standardized indirect effect. Mungkin kalau di dalam itu apa punyanya Baron Kenny itu ada partial mediation ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada partial standardized indirect effect juga. Seperti itu. Begitu dari saya, semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.